Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Mikael Nicholas Siragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang ke-9, yang dimana ini eh, tentang konsep dasar knowledge based agent. Nah, jadi yang dimana tujuan dari praktikum ini adalah kita mampu memahami konsep dasar dan arsitektur knowledge based agent, lalu menerapkan representasi pengetahuan dan menggunakan logika proposal sederhana. Yang ketiga itu mengimplementasikan lingkungan Mumpus Word dalam bahasa pemrograman Python, lalu membangun agen cerdas yang dapat melakukan inferensi atau penerapan kesimpulan. Lalu yang kelima itu adalah untuk menggunakan mekanisme tel dan S untuk berinteraksi langsung dengan knowledge-nya itu. Lalu untuk bagian dasar teorinya, nah jadi alat bahannya itu ada PC laptop, Python 3, Accenture install, text editor dan lain-lain udah tersedia. Di langkah praktikumnya itu kita pertama membuat lingkungan Wumpus Warna atau environment.py. Lalu sini juga kita buat ini bisa buat. Lalu kita buat itu yang kedua membuat knowledge base agent. Knowledge base dan agentnya itu dengan nama file agent.py. Ini kode-kodenya. Nah setelah itu kita menjalankan kedua program ini nanti maka nanti outputnya itu seperti ini. Nah setelah itu kita tugasnya yang pertama itu kita modifikasi aturan inferensinya. Nah saat ini agent hanya menyimpulkan kotak aman yang tidak ada error atau stage. Nah kita akan memodifikasi code itu kita membuat yang pertama itu. Kalau misalnya dia merasakan breeze, agent harus menambahkan fakta BXY ke KB. Lalu tantangan itu jika agent kemudian mengunjungi salah satu tetangga, misalnya 1,1 dan tahu di mana dan tahu itu di mana dan tahu itu aman, maka ia menggunakan inferensi disjungtif silogisme untuk mempersempit kemungkinannya. Ini kode-kode yang saya buat nanti saya akan jelaskan. Nah, jadi pada kode yang ini terletak di dalam metode proses yang tadi kalau misalnya dia ada proses atau stance. Nah, ketika aja agen itu nanti merasakan brace di posisi tertentu, maka kode ini akan menambahkan fakta bahwa eh, ke dalam knowledge base-nya itu yang menandakan bahwa ada brace di kotak tersebut. Nah, selain itu juga agen akan menyimpulkan bahwa salah satu dari tetangga dari posisi tersebut berpotensi memiliki bit. Nah, Nah, dengan cara ini nanti agent dapat memperluas pemahamannya tentang kemungkinan bahaya yang ada di sekitar posisinya. Lalu untuk jawaban yang kedua tadi, nah pada kode yang kedua ini yang ada dalam base metode update save square, nah agent menggunakan informasi yang telah terkumpul dalam knowledge base tadi. Nah, nah proses ini memungkinkan agent untuk secara terus-menerus memperbaiki pemahamannya tentang dunia sekitarnya. Lalu nanti juga akan mempersempit area yang aman untuk eksplorasi lebih lanjutnya. Dan untuk tugas yang kedua itu kita implementasi aksi menembak atau shoot. Nah, kita tambahkan logika bagi agen untuk menembakkan panah jika ia yakin di mana posisi wumpusnya tadi. Yang pertama kita buat kondisi di mana agent 100% yakin kalau ada wumpus. Lalu yang kedua kita tambahkan atribut hash row nah kepada agennya. Lalu kita buat metode shoot pada agent. Nah, jika tembakan berhasil, wumpus post di environment menjadi non dan agent akan mendengar scream. Pastikan agent hanya menembak sekali. Ini untuk kode-kodenya. Nanti kan saya jelaskan. Lalu ya tugas yang ketiga itu untuk mencari emas lalu keluar ya kembali ke titik awal. Nah, kita kalau misalnya nanti agent merasakan glitter, dia harus dia harus melakukan aksi grab gold dan menyimpan status hash gold atau sambungan true yaitu dia memiliki gold. Lalu yang kedua dia akan setelah kalau misalnya nanti dia dapatkan emas, nah tujuan agent itu berubah menjadi ke titik awal atau titik 1,1 tadi untuk keluar dari gua ini. Lalu yang ketiga itu kita implementasikan algoritma pencarian jalur sederhana untuk menelusuri kembali ke titik awal kita tadi yaitu 1,1. Nah, ini untuk code-codenya. Ini untuk format laporannya ada cover, kode program, screenshot, dan analisis dan kesimpulan. Lalu saya jelaskan untuk bagian code-nya ini. Nah,
Jadi yang saya jelaskan yang pertama untuk bagian environment environmentnya ini. Nah, jadi sini kelas Wumpus ini. Nah, kelas ini menggambarkan dunia Wumpus yang berukuran 4 kali 4. Nah, nanti dia, dia akan menambahkan elemen seperti Wumpus, emas, pit, atau lubang yang akan tersebar eh, di dunia 4 kali 4 ini. Lalu yang pertama itu ada atributnya self size. Nah, ini untuk ukuran dunianya yang dimana di sini ukuran itu 4 kali 4. Self eigen pose yang dimana ini adalah posisi awal dari agen kita yang ada pada di eh, permainan ini di titik 1,1. Lalu self agent dir yang itu dimana dia akan menyimpan arah awal agentnya. Lalu di sini juga ada self wumpus pose yang ini gunanya untuk posisi dari wumpus di dunia misalnya di 1,3 atau berapa. Lalu self gold pose itu untuk menentukan posisi emasnya. Self fit pose itu untuk em, posisi lubang yang ada pada dunia 4 kali 4 ini. Nah, nah di sini ada ini self size 4. Nah, jadi di sini kita kan membuat sebuah dunia yang dimana itu ukurannya itu 4 kali 4. Nah, di mana sini sudah terbagi posisi agent, bungkus emas, dan pit atau lubangnya tadi. Lalu sini ada metode get agent squares yang dimana itu mengembalikan data pada data daftar kontak yang ada di posisi tertentu. Lalu get persepsi ini gunanya untuk mengembalikan persepsi agen berdasarkan posisi agennya yaitu meliputi stance. Kalau misalnya ada bau bungkusnya, press untuk lubang, lalu glitter untuk kalau misalnya dia berada di sekitaran posisi emas. Nah, lalu sini ada main program ini. Nah, di bagian akhir code ini, yang ini kita membuat sebuah objek wumpus word, wo- ya wumpus, permainan wumpus yang dimana itu memiliki ukuran 4 kali 4 dan objek agent itu akan berinteraksi dengan dunia tersebut. Nah, simulasi ini dijalankan dengan memanggil metode run simulation pada objek agentnya yang nanti akan menjalankan simulasi selama 5 langkah. Lalu ini untuk yang bagian agent.p-nya tadi. Nah, jadi sini ada kelas base knowledge base. Nah, di sini kelas ini gunanya untuk bertanggung jawab, menyimpan dan mengelola fakta-fakta yang diketahui ag- agent selama simulasi ini akan berlangsung. Lalu sini juga eh, ada atribut seperti self facts yang dimana itu untuk sebuah set yang digunakan untuk menyimpan fakta-fakta yang diketahui. Nah, nah, jadi set ini akan digunakan karena set memungkinkan pencarian yang paling cepat untuk memeriksa apakah suatu fakta itu sudah ada. Lalu sini metode itu ada tell, ada as. Tell untuk digunakan untuk menambahkan fakta baru ke dalam eh, self self fact itu tadi. Untuk yang as ini untuk digunakan untuk memeriksa apakah suatu query ada di dalam yang sudah kita simpan. Jadi kalau misalnya yang tadi tadi untuk menyimpan, yang as ini gunanya untuk memeriksa apakah sudah ada di dalamnya atau enggak. Lalu sini ada class agent. Nah, di mana kelas ini mendefinisikan agent yang akan berinteraksi dengan dunia Wumpus. Dia akan melakukan dia akan melakukan apa namanya melakukan usaha gimana dia sampai ke tujuannya seperti mengumpulkan emas dan kembali ke titik awal tadi. Untuk atribut isi ada self worth yang mana gunanya untuk mengacu pada dunia tempat agent itu tadi. Self KB atau knowledge base yang merupakan objek dari kelas knowledge base tadi. Lalu ada self post, self visit dan self set. Save lalu self visit dan lain-lain. Nah, untuk metodenya itu di sini kita
ada init self eh, self word yang dimana gunanya untuk menginisialisasi atribut-atribut yang ada pada agentnya. Lalu sini ada proses percept yang dimana ini metode untuk membangun atau memproses persepsi yang diterima agent, dan nanti dia juga menambahkan, dan jika juga nanti akan menambahkan fakta ke knowledge knowledge base kita tadi berdasarkan persepsi yang sudah ada. Nah, kalau misalnya nanti dia ada freeze, maka nanti agent akan menandai kotak-kotak yang berdekatan dengan kotak kotak yang mempunyai garis tadi. Nah, itu ditandai sebagai kotak-kotak yang di sekitarnya itu kemungkinan di sekitar itu ada pit atau lubang. Kalau misalnya stance, dia akan menandai kotak-kotak yang berdekatan sebagai kemungkinan memiliki wumpus. Kalau misalnya glitter, dia untuk mengetahui bahwa di dekat posisi itu ada emas. Lalu sini ada update save squares yang dimana ini untuk dia untuk menyimpulkan kotak-kotak yang aman. Dia menggunakan fakta-fakta yang sudah kita simpan tadi. Lalu sini juga ada decide next move yang untuk memutuskan langkah yang berikutnya yang akan kita ambil berdasarkan kotak-kotak yang aman yang dikunjungi dan juga fakta-fakta yang sudah kita simpan tadi. Nah, nanti kalau misalnya dia udah menemukan emas, dia akan kembali ke titik awal atau 1,1 tadi. Yang juga ada move to ini untuk menggerakkan agent ke posisi baru. Nah, nanti dia juga akan menambahkan posisi tersebut ke self visit atau yang sudah dikunjungi. Lalu ada find safe bet. Ini gunanya untuk kalau misalnya agent itu sudah menemukan emas. Nah, metode ini nanti yang akan mencari jalur aman untuk kembali ke posisi awal atau titik 1,1. Ini ada explore eh, footer yang dimana ini gunanya kalau misalnya nggak ada lagi langkah yang jelas atau yang aman, agent akan mengambil kotak yang belum dijelajahi. Lalu ini shoot untuk menembakkan panah ke posisi yang diyakini berisi bumpus. Lalu ini run simulation untuk menjalankan simulasi langkah demi langkahnya. Jadi kesimpulan dari eh, kode ini adalah dia menggambarkan bagaimana agen cerdas dapat berinteraksi dengan dunia yang dinamis, yaitu menggunakan persepsi untuk membangun pengetahuan dan juga memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan yang rasional dan aman. Nah, dengan menggunakan sistem pengetahuan berbasis fakta dan logika deduktif seperti ini, nanti agen itu akan bertindak berdasarkan informasi yang sudah ada atau fakta-fakta yang sudah ada. Nanti dia akan menyelesaikan tugasnya dalam dunia wumpus ini. Nah, kalau misalnya kita run, ini adalah langkah-langkah agent untuk sampai ke titik awal setelah setelah menemukan goal. Nah, di sini akan ada lingkungan wumpusnya itu, wumpusnya di 1,3, emasnya di 2,3, pitnya di 3,1 di 3,1, 3,3 sampai 4,4. Lalu sini juga tel untuk menambahkan fakta ke knowledge knowledge base-nya. Ini untuk langkah satu, ini langkah dua. Nah, ini yang ketiga, langkah empat. Nah, di langkah empat ini dia akan menemukan goal. Nah, setelah di langkah empat ini dia akan kembali ke titik awal atau titik 1,1. Nah, setelah sampai di sini, nanti kan tidak ada lagi freeze, tidak lagi stance. Maka tujuan kembali ke titik 1,1 telah berhasil. Dan dia berhasil keluar dari gua dan telah mendapatkan emas. Jadi mungkin sekian persentase dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.